Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Ini saya paling datang sama Rama gitu ya. Alhamdulillah pagi ini bisa berkumpul. Terima kasih banyak sudah mau bersedia hadir di kegiatan pengabdian masyarakat kami yang temanya tentang penanganan COVID-19 yang sekarang lagi terjadi di Indonesia, khususnya di Palangkaraya. Sekarang kasusnya lagi banyak-banyaknya gitu ya, Bu. Cuma karena ini kita ke masyarakat untuk melakukan promosi dan sosialisasi serta untuk penanganan pencegahannya, jadi langkah lebih baiknya dimulai dulu dari lingkungan sekitar. Baik, seperti yang kita ketahui, COVID-19 atau virus corona ini mungkin ibu-ibu sekalian sudah sering sekali setiap hari, setiap saat, setiap menit gitu ya, setiap detik pasti dengar tentang COVID-19. Jadi di TV, di WA, di media sosial gitu. Bahkan hari-hari ngomongnya pasti nggak pernah lepas dari yang namanya COVID-19. Nah, untuk mengingat kembali, COVID-19 ini adalah suatu virus yang bisa dibilang sangat berbahaya, yang asalnya kita tahu itu pertama kali kasusnya ada di Cina sana. Itu berlangsung sekitar di akhir tahun 2019. Makanya kenapa namanya jadi COVID-19? Karena berlangsung di tahun 2019. Kalau berlangsungnya 2020 bukan COVID-19 lagi, COVID-20. Dan ternyata sebelumnya pemerintah itu seperti bilang COVID ini tidak susah atau sulit untuk menjangkau Indonesia karena posisinya di Cina sana, jadi jauh. Sehingga dari awal tahun 2020 dibilangnya masih belum ada kasus COVID-19. Dibiar-biar terus, ternyata sampai di awal bulan Februari dan sampai dengan Maret itu ternyata muncul kasus pertama yang ada di Indonesia, dilaporkan oleh rumah sakit bahwa ada 2 pasien yang terkena COVID-19. Nah, mulai dari situ pemerintah coba untuk menenangkan kita semua, masyarakat bahwa COVID ini tidak berbahaya, cukup dengan menggunakan masker. Bilangnya yang sakit cukup menggunakan masker gitu. Kemudian cukup menjaga diri, artinya cukup beristirahat saja bisa menyembuhkan COVID. Kenyataannya sampai dengan Maret gitu ya, Maret akhir sampai Maret April, ternyata kasusnya tiba-tiba boom, meledak gitu ya. Tiba-tiba kasusnya dari puluhan, ratusan, sekarang data terbaru rekor sampai dengan kemarin itu sampai 3.000 sehari, 3.000 lebih kasusnya. Bahkan untuk khususnya Palangkaraya saja, datanya itu setiap harinya turun naik. Bahkan sampai rekor kemarin terakhir 100-an lebih. Gitu. Bahkan Kalimantan Tengah juga termasuk zona merah, Palangkaraya juga. Bahkan sebenarnya kita heran, sebenarnya di mana ini virusnya kenanya di mana. Bahkan terakhir kemarin ada saudara saya sendiri itu kena suspek COVID dengan penyerta sakit jantung. Jadi sebenarnya kasus COVID ini sudah berada di sekitar kita gitu. Makanya yang penting untuk kita sendiri sebenarnya sebelum terjadi untuk paling tidak memahami dulu serta sebisa mungkin mencegah proses penularan virus ini gitu. Terus COVID sendiri sebenarnya adalah virus yang menyerang pada bagian sistem pernapasan kita. Jadi biasanya gejala-gejala umum yang ditimbulkan oleh virus ini itu menyerang pernapasan, seperti misalkan sesak nafas, gitu, susah, misalkan ada bersin, susah menelan dan segala macam. Jadi gejalanya itu mirip-mirip seperti orang mau sakit flu atau radang tenggorokan. Yang menjadi pembedanya adalah dia misalkan sudah menyerang, itu akan memperberat proses pernafasan kita. Jadi sesaknya itu tidak sekedar sesak biasa, jadi susah bernafas, susah, akhirnya menyerang ke paru-paru. Kalau parah nanti akhirnya dibawa bisa ke kemudian proses penularan ini sebenarnya awal-awalnya gitu ya,
Itu dibilang dari hewan ke manusia. Kemudian setelah sudah dari hewan masuk ke manusia, ternyata antar manusia juga bisa menularkan. Caranya bagaimana? Cara penularannya yang pertama bisa dari kontak langsung. Kontak langsungnya ini artinya melalui percikan dari air liur, misalkan dari batuk, bersin gitu ya, atau bahkan dari sentuhan. Nah makanya misalkan kenapa harus menggunakan masker itu biar tidak langsung terkena percikan atau pada saat bersin misalkan gitu. Selanjutnya itu penularannya. Yang menjadi patokan sekarang adalah ternyata data terbaru virus corona itu bisa menyebar melalui udara. Itu yang sangat berbahaya. Jadi makanya sempat statement pemerintah yang sakit saja yang cukup memakai masker. Ternyata sekarang dibalik. Bahkan dua-duanya harus menggunakan masker, baik yang sehat maupun yang sakit. Jadi sebisa mungkin untuk menghindari terbukanya pada bagian pernapasan kita agar tidak terhirup langsung virus corona. Oke, bisa dilihat di leafletnya masing-masing, Ibu. Untuk proses pencegahannya, pertama sebenarnya dimulai dari diri sendiri dulu, gitu ya. Yang utama adalah menggunakan masker. Kita sudah ya dicek, mungkin ada yang belum pakai masker. Yang mungkin kalau bisa silakan. Yang mana ini dilakukan oleh yang sehat maupun yang sakit. Oke, kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak. Ini sekarang posisinya gimana? Menjaga jarak nggak? Tempatnya terbatas, Pak. Tempatnya terbatas. Ya. Kemudian outdoor, Pak. Kemudian sebisa mungkin menghindari kontak langsung, misalkan bersalaman. Makanya kalau dulu kan dengan bebasnya kita salaman gitu ya, cium tangan, cium pipi kiri, pipi kanan gitu. Kalau ketemu sekarang bisa dihindari gitu ya. Kecuali mungkin kalau sama orang rumah ya tidak mungkin gitu ya. Kalau orang rumah nggak apa-apa, karena kita tahu sendiri riwayat keluarga kita. Kecuali misalkan dengan orang asing atau teman, misalkan itu sebisa mungkin dihindari. Selanjutnya sebisa mungkin sebenarnya untuk menghindari kerumunan. Jadi kenapa kita memilihnya hanya di suatu komplek atau tempat? Ini salah satu alasannya adalah kita menghindari orang-orang yang memang kita tidak mengenal lingkungannya dari luar. Kalau kita semakin banyak orangnya ratusan atau bahkan misalkan di tempat pasar kemarin kejadian, di pasar itu ternyata muncul kelompok baru. Nah sempat booming, jadi di pasar akhirnya pasarnya ditutup. Ibu-ibu yang awalnya belanjanya ke pasar sekarang malah ke warung-warung gitu, takut bahkan sampai di warung-warung juga kemarin ada yang kena gitu. Jadi semua perlu waspada sebenarnya. Kemudian misalkan Anda memang ada punya riwayat sakit atau memang kontak dengan yang terkena COVID, sebisa mungkin selain melaksanakan tes juga melakukan isolasi mandiri. Jadi